Hai guys, bersama Bang Boy. Uni Irma tampil di catatan demokrasi untuk ngebantai seorang Panji. Tapi ada dua pembela Panji, yaitu dari Komika dan juga Bung Ege. Dua-duanya dilibas. Dilibas sama Uni Irma. Kita bahas langsung sama dia resminya. Tapi yang mau mungkin saya dapat masukan sebelum saya nanti mencoba melakukan analisis, kira-kira ketika kita nonton Panji ini, Ibu Irma atau Uni Irma berapa persen yang baik dan berapa persen yang kurang baik? Nah, supaya ada gambaran bagi kita, yang mensrea khususnya. Nah, nanti saya mau tanya juga nih dengan ibu saya nih, Ya, dengan sahabat Prof. saya. Rati, ya. Mama Prof. Apa sih arti mensrea itu sebenarnya? Yang saya pahami, mohon maaf karena saya bukan orang hukum, mensrea itu kan mendalami niat jahat dari terdakwa. Sekarang kita harus bertanya pada diri kita masing-masing nih, anak-anakku semua. Kira-kira apa yang disampaikan Panji itu bentuk dari mensrea apa bukan? Kan itu pertanyaannya. Nah, kalau bukan, kok judulnya mensrea? Apakah body shaming itu mensrea? Apakah dengan mengatakan mukanya wakil presiden itu dengan begini-begini itu mensrea? Menurut saya itu hinaan. Kalau yang begini-begini, kalau yang jilat-jilat ke Dharma Pangrukun. Iya, yang lidahnya begini-begini, Calon menurut saya itu gubernur, tidak. calon gubernur. Itu bentuk dari perilaku. Karena mensrea itu juga perilaku loh. Perilaku, kemudian niat jahat itu bagian dari mensrea. Nah, saya hanya mengingatkan untuk anak-anakku yang anak-anak muda. Adinda, anakku ini kalau mau men-roasting silakan. Mau mengkritisi saya seneng. Kenapa? Karena memang harus ada kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah. Tapi harus hati-hati juga gitu ya, jangan kebablasan lah. Belum ngomong udah disuruh hati-hati, Bu Irma. Oh enggak, saya bilang kan jangan kebablasan. Silahkan ngomong. Silakan mau mengkritik asal pakai data. Belum terjawab, kalau boleh dari 100% penampilan Panji pada mensrea itu. Untuk apa di persen-persenin? Oh ya, saya Kan tahu. sekarang gini, Tadi sekarang ada yang ya. dipuji oleh Ya. Ibu Irma, ada yang kemudian dianggap kurang baik gitu. Gini, saya sampaikan ya. Kalau menurut saya yang melaporkan dan yang kisruh, saya cek ya, saya kan punya TikTok juga, yang kisruh di media, yang tidak seneng itu justru masyarakat loh. Bukan pejabat yang meminta dia dihukum. Nggak ada. Kami pun di DPR nggak juga terlalu pusing. Gibran pun aja santai-santai aja. Pak Prabowo apalagi? Emang gua pikirin, mungkin gitu. Masyarakat yang ribut. Kok bisa seseorang ngomong dengan lantangnya seperti ini? Itu kan masyarakat. Jadi kalau saya nggak mau berandai-andai berapa persen, saya nggak mau. Itu urusan surveyor itu nanti. Kan urusan saya. Baru kali ini malam hari ini panelis dibantah. Panelis Ege. Dan juga ada perwakilan Komika yang ngebela Panji. Terbungkam guys. Kalau mahasiswa yang udah nonton full boleh angkat tangan? Jujur, yang udah nonton full? Enggak ya, Bang Sadam udah nonton kalian full. nggak subscribe Netflix ya kalian ya? Jajan kopi doang. Kalau Ibu Irma sudah nonton full atau potongan-potongan yang viral sudah? Nah, full. yang aku tangkap dari mensrea adalah gimana caranya meyakinkan orang-orang bahwa kalian tuh ngeluh Indonesia tuh bermasalah, ngeluh sama pemerintahnya. Tapi kalian nggak sadar bahwa kalian tuh memilih aja sengasal itu. Jadi jangan berharap Indonesia akan baik-baik aja kalau awal milihnya udah sengasal itu. Makanya detail-detail kecil itu yang seliweran di TikTok yang bikin orang marah. Karena orang nggak tahu garis besarnya, menurut aku begitu. Ya justru itu, ya. Yang Komika juga justru itu. Intinya kan ingin mengedukasi masyarakat untuk nggak pilih ngasal. Makanya aku bilang, Anies wajib masuk ketika membahas mengenai Pilkada Jakarta. Itu adalah peristiwa asal pilih menggunakan ayat-ayat. Kenapa nggak dibahas? Itu kan poinnya kan. Mensrea dibuat untuk itu kan, supaya menjadikan pemilih nggak ngasal. Bukan masalah Anies nggak menjabat, bukan. Tujuan mensrea adalah itu. Bukan perihal siapa yang menjabat atau tidak, bukan.
Karena kalau perihal supaya menjabat, Anies juga menjabat, terpilih bahkan karena ayat mayat. Itu yang kok kritisi. Langsung aja Irma lagi. Saya agak tergelitik juga ketika bicara saya setuju, ya memang nggak apa-apa ya, dia setuju karena dia sama-sama komika. Tapi kan dia juga harus paham, banyak juga masyarakat yang nggak setuju dan dia juga tadi setuju bahwa masyarakat yang nggak suka pun boleh. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah untuk bisa membuat orang tertawa sekaligus juga memahami konten yang dia sampaikan, kan nggak perlu body shaming. Kan itu yang saya sampaikan tadi. Nggak perlu gitu. Nah, yang kedua, tadi saya sudah jelas mengatakan, masa iya dengan keyakinan penuh dia bilang, dia berani ngomong bahwa presiden penculik. Menurut saya itu udah di luar batasan. Ya, harusnya kalau yang mau dikritis seperti yang saya bilang tadi, kritisi coba apa yang ide kalian itu kok cuman itu doang gitu. Padahal banyak sekali yang harus bisa dikritisi. Kritisi banjir, seperti yang saya bilang tadi banyak, Dek. Bukan sekedar bilang Prabowo penculik. Itu menurut saya nggak etis, ya. Menurut saya nggak etis gitu. Nah, kenapa? Karena kan dia kepala negara dan hari ini menurut saya presiden, pemerintah ini sedang melakukan rekonsiliasi, ya, merangkul semua pihak untuk melakukan kerja bersama-sama, kerjasama dan kerja bersama-sama menuju Indonesia emas. Walaupun saya tahu banyak sekali yang masih harus diperbaiki, banyak yang harus diperbaiki dan itu PR pemerintah. Nah, kalau dengan adanya stand up yang seperti ini terjadi polarisasi yang besar loh di masyarakat, yang setuju dan yang nggak setuju. Ini memecah belah bangsa. Nah, makanya tadi saya bilang silahkan mengkritisi, silahkan. Saya tukang kritisi paling keras di DPR. Sampai sekarang ya Bu? Ya? Sampai sekarang. Ya. Makanya saya tadi bilang soal MBG, soal sekolah, saya ngomong, saya nggak peduli kok. Saya bicara apa adanya. Saya di DPR disebut singa Senayan. Betulan saya bicara. Saya nggak pernah takut dengan apa yang ingin saya sampaikan karena saya bertanggung jawab. Tapi kan ada batasan, gitu loh. Manusia itu punya batasan moral, punya batasan adab, punya batasan etika. Kan nggak semua ditabrak. Demokrasi harus menafikan hukum dan keadilan. Kalau demokrasi tidak menafikan hukum dan keadilan, dia hukum rimba, pemaksaan kehendak. Nggak boleh. Itu aja deh poin saya. Mal Jupri harus ditanggapi, tapi sepertinya komika banyak-banyak konsultasi sama Ibu Irma Suryani sebelum roasting pemerintah. Sesaat lagi kami akan segera kembali pemirsa. Mal Jupri boleh ditanggapi mengenai konten body shaming yang diucapkan oleh Panji Pragiwaksono. Itu dinilai sama Ibu Irma, itu ya, body shaming. Ya, jadi aku tadi kan aku diskusi bahwa punch down itu sangat buruk lah di mata kami. Pasti kita harus mukul ke atas gitu. Kita harus mukul yang punya power gitu. Kalau ke bawah tuh jahat. Ya kalau misalkan memang di sini body shamingnya adalah untuk ngomongin kelainan fisik, ya kami nggak berani aja bikinnya. Cuman Bang Panji yang berani kan. Jadi kalau misalkan dibilang setuju atau tidak, iya, aku nggak bikin itu aja. Makanya gitu. Komentar aku kayak gitu. Cari aman deh nih. Karena tidak bikin karena moral kompas aku nggak nyampe aja. Oke. Gitu. Kalau aku. Berarti kalau Panji moralnya si Panji, berarti ya itulah ya. sampai terucap artinya dia siap menanggung berbagai risiko. Betul. Dia pasti sudah mengukur itu semua. Betul. Karena sudah diskusi ya sama teman-temannya, apalagi kan dia punya konten skakmat juga ngomong sama orang-orang besar. Jadi ya intinya mah saya nggak bisa bilang itu buruk dan jelek karena aku belum tahu proses kreatifnya gimana di belakangnya. Gitu aja sih. Oke. Panji bertanggung jawab. Menurut Adinda, menurut anakku, Panji bertanggung jawab. Menurut saya enggak. Dia enggak gentle, dia kabur. Iya, kalau orang Jawa bilang, kalau kabur asumsi Bu. Iya, kalau orang Jawa bilang Panji itu tinggal gelanggang colong pelayu. Tidak bertanggung jawab dengan omongannya. Begitu ngomong orang heboh dia kabur. Enggak gentle. Itu menurut keyakinan Ibu Irma Suryani ya. Banci. Banci.
Aku meluruskan bahwa Bang Panji sudah tinggal di New York itu 3 tahun gitu. Habis ini Panji nggak datang ke sini. Oh iya. No comment. Bang Ege boleh bang. Pertanyaan buat Sampai no comment loh. Oke. Itu adalah daftar di Irma Menseka lawan berbicara, tapi ada narasi yang diucapkan di awal tentang Panji. Itu dia. Saya yakin sudah melihat secara utuh apa yang disampaikan oleh Panji Pragiwaksono. Menurut Anda itu murni substantif kritik terhadap pemerintah atau ada balutan hinaan? Dari kacamata Ibu ya Bu ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa kebebasan berbicara silakan saja, karena itu dilindungi oleh undang-undang. Nggak ada yang boleh mencekal, mengancam dan lain sebagainya, nggak perlu lah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nggak perlu juga dibawa-bawa ke jalur hukum kalau menurut saya. Nggak penting juga dibawa-bawa ke jalur hukum. Ini kaget nih, saya dengar statement ini agak Ya. kaget dari Ibu Irma Suryani. Untuk menyampaikan kepada seseorang. Setuju. Tapi kalau ada melaporkan dan Panji di penjara, aku lebih happy. Bahwa apa yang dia lakukan itu nggak semuanya bermanfaat, nggak perlu dengan hukuman. Sampaikan saja secara konstruktif. Contoh, emang perlu sih body shaming? Kan nggak perlu juga. Saya tuh hobi nonton stand up comedy, hobi saya. Ya kan, Panji juga pernah di roasting kan? Ya, yang mengatakan dia tidak konsisten. Ya, bicara tapi dia melakukan Dinasti. sendiri soal istrinya yang Yes, jadi stand up dinasti. comedy juga. Bahkan dibantai juga dia kan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, yang ingin saya garis bawahi sebenarnya satu kalimat saja. Ketika Panji mengatakan Pak Prabowo penculik, Aktivis. dan dia saya pernah tahu dia menyampaikan bahwa dia memang penculik gitu. Nah, menurut saya ini nggak benar ya, dia menyampaikan secara live di publik walaupun dia mengatakan bahwa itu adalah komedi. Menurut saya komedi itu nggak seperti itu. Komedi itu menghibur orang, ya. Boleh juga saling banting-membanting, saling roasting-roastingan, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau yang satu ini menurut saya ini udah nggak benar gitu ya. Harusnya dia nggak bicara seperti itu. Kalau mau bicara soal kritisi kepada pemerintah, kritisi kebijakannya. Banyak loh yang bisa dikritisi, MBG, ya kan? Kemudian sekolah rakyat, bisa kok dikritisi. Saya juga melakukan kritisi. Kenapa enggak sekolah-sekolah yang ada diperbaiki, digratisin, kemudian dibagusin gitu ya? Nah, kenapa enggak itu yang dikritisi gitu? Kenapa harus bicara soal kalau Pak Prabowo itu penculik, kok bisa jadi presiden? Kan itu pertanyaannya. 3 kali lo nyalon, kan nggak gitu juga kali mau bikin orang yang nggak suka dengan Prabowo seneng, nggak gitu juga gitu. Kalau sekedar untuk rating ya bicara begitu menurut saya itu kampungan. Bicaralah yang Kampungan dan konstruktif. banci. Ada loh dari kalimat-kalimat yang disampaikan dia yang banyak kritisi yang dilakukan saya setuju. Menurut saya nggak ada masalah juga, bagus untuk juga mengingatkan pemerintah. Karena begini, kontrol sistem yang efektif kepada pemerintah itu perlu. Nggak boleh nggak ada kontrol sistem yang efektif. Kenapa? Kalau pemerintah terlalu absolut maka akan yang terjadi diktator. Pemerintah akan diktator ketika dia punya kekuasaan secara absolut, itu nggak boleh. Maka ada DPR. Jangan sampai juga apa yang dilakukan DPR, kemudian DPR-nya bego, DPR-nya tidak bersuara, akhirnya diambillah yang namanya suara parlemen itu oleh civil society. Ini juga nggak boleh. Nah makanya saya bilang nggak perlu dibawa-bawa ke jalur hukum soal Panji ini. Tapi sebagai orang-orang yang seperti Effendi Ghazali bisa dong kasih nasihat Panji. Nggak usah dong ngomong yang begitu-begitu, cari duit nggak gitu-gitu amat kali. Ya kan? Effendi tuh ya Cari duit nggak gitu-gitu amat kali Panji. sebagai salah satu dosen sampein sama Panji, nasehatin yang begini-begini nggak usah. Yang lain aja, cari duit tuh gampang kok kalau mau kerja. Uni. Ya, nggak sebentar, saya belum selesai. Nggak mau nyambung tadi mas. Ya sebentar, jangan terlalu potong saya lagi ngomong.
Jadi itu yang saya mau sampaikan, ya. Apa yang disampaikan Panji sebatas dia mengkritisi kebijakan pemerintah, saya setuju. Tapi satu yang saya ingatkan, saya hanya mengingatkan, jangan body shaming. Akibatnya apa? Anaknya juga akhirnya sekarang juga dibully-bully orang. Kan kasihan anaknya, nggak ada salah, tiba-tiba dibully-bully. Saya paling nggak setuju itu. Tapi akhirnya itu dampak dari apa yang dilakukan bapaknya. Nggak boleh juga. Kasihan anaknya, fotonya dipajang-pajang dengan muka yang begana begini. Astagfirullahaladzim, kan itu nggak pantas. Tapi kan itu terjadi. Nah makanya murid kencing berdiri, guru kuncing berdiri, murid kencing berlari. Jadi Panji sebagai corong ya untuk bisa menyampaikan ke publik terkait dengan semua kritisi yang dia lakukan harusnya lebih hati-hati. Saya kira itu saja poin saya. Dan di acara yang sama, Uni Irma mengatakan Panji itu pendukungnya Anies. Makanya Panji nggak menyenggol Anies. Banji ya. Baru cari uang nggak gitu amat kali. Oh my god. Tadi apa? Kata kedua tadi bagus tuh. Ya. Dan itu hanya bisa terucap oleh Uni Irma. Wanita terbaik dari Sumbar. Thank you. Bye.